Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alaihi sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rifdani Sirina Sausan dengan NIM 232131087 dari kelas HPI 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resum materi perkuliahan mata kuliah HAM dan Gender yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Dr. Muhammad Juli Janto SAG MAHG. Langsung saja saya masuk ke materinya. Yang pertama ada HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM itu bersifat universal, kodrati, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun karena keberadaannya itu tidak bergantung pada pemberian negara maupun masyarakat. Tanpa HAM, manusia kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang merdeka. Kemudian ada prinsip-prinsip HAM, yaitu ada 8 prinsip dasar HAM yang tidak dapat terpisahkan. Yang pertama, universalitas. Universalitas HAM berlaku bagi semua manusia tanpa pengecualian. Kemudian yang kedua, indivisibilitas. Semua hak sipil, politik, maupun ekonomi, sosial, budaya memiliki derajat setara. Kemudian yang ketiga, interdependensi. Pemenuhan satu hak berkaitan erat dengan pemenuhan hak lainnya. Kemudian yang keempat, interrelatedness. Semua HAM merupakan satu kesatuan sistem yang saling mendukung. Kemudian kesetaraan. Semua orang diperlakukan setara di hadapan hukum, termasuk kesetaraan substantif. Yang keenam itu non-diskriminatif. Tidak ada individu yang boleh diperlakukan tidak adil berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau status lainnya. Kemudian yang ketujuh, martabat manusia. Seluruh HAM bertujuan menjaga agar setiap individu dapat menjalani hidup dengan martabat. Dan yang kedelapan, tanggung jawab negara. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sebagai hak warganya melalui konsep tripartite obligation. Kemudian gender. Gender adalah konstitutif sosial dan budaya yang membentuk peran, fungsi, tanggung jawab, serta atribut yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis, kodrati, dan tidak dapat diubah. Gender bersifat dinamis, dapat berubah sesuai perkembangan zaman, kondisi sosial, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Mansur Faqih, sifat-sifat seperti kuat, rasional, atau tegas yang dikaitkan dengan laki-laki, serta sifat lemah lembut, emosional yang dikaitkan dengan perempuan, bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan dapat berubah sesuai kondisi sosial. Kemudian ada prinsip-prinsip gender dalam kehidupan sosial itu meliputi persamaan hak, equality, non-diskriminasi, keadilan gender atau gender equity, terus partisipasi setara, akses kontrol terhadap sumber daya, serta perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Kemudian selanjutnya ada feminisme, adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan mencapai kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan. Istilah pertama kali dikemukakan oleh Charles Fauder pada tahun 1837. Sejarah feminisme terdapat dalam 3 gelombang. Yang pertama pada abad 19 awal 20, kemudian gelombang kedua pada tahun 1960, dan kemudian gelombang ketiga pada tahun 1990. Memperluas definisi feminisme dengan mempersoalkan identitas dan standar perempuan ideal. Aliran feminisme itu memiliki perspektif yang berbeda.
Feminisme liberal menekankan reformasi hukum dan kesetaraan akses melalui persaingan bebas. Feminisme radikal melihat patriarki sebagai akar penindasan. Feminisme Marxis mengaitkan penindasan perempuan dengan patriarki kapitalisme. Feminisme sosialis menggabungkan kritik kapitalisme dan patriarki. Feminisme postkolonial menolak universalitas pengalaman perempuan dan menekankan konteks kolonialisme. Di Indonesia, gerakan feminisme dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Kartini, Dewi Sartika, kemudian Cut Nyak yang berjuang di bidang pendidikan dan kemerdekaan. Kemudian ada HAM dan gender dalam keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan ruang utama di mana pemenuhan HAM dan kesetaraan gender harus dimulai. Dalam perspektif sosiologi dan hukum keluarga kontemporer, keluarga bukan lagi wilayah privat yang kebal dan intervensi norma kemanusiaan universal. Setiap anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak kodrati tidak dapat dicabut. Ketimbangan gender dalam keluarga terwujud dalam yang pertama subordinasi. Perempuan diposisikan lebih rendah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua beban ganda. Perempuan menjalankan peran publik sekaligus memikul tanggung jawab domestik. Yang ketiga stereotip gender yang melanggengkan pembagian kerja tidak setara. Kemudian yang keempat kekerasan dalam rumah tangga, KDRT yang lahir pada relasi kuasa yang tidak seimbang. Data Komnas Perempuan pada tahun 2023 mencatat ada 457 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat sepanjang tahun 2020. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS menjadi instrumen hukum penting dalam perlindungan anggota keluarga. Kemudian selanjutnya ada analisis gender, merupakan pendekatan sistematis yang memahami perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya. Faktor sosial budaya yang paling dominan menghambat kesetaraan gender adalah yang pertama, ideologi patriarki yang mengakar. Kemudian yang kedua, stereotip gender yang diskriminatif. Yang ketiga, norma dan adat istiadat yang bias gender. Ketiganya saling terkait dan memperkuat ketimpangan struktural. Kemudian ada safeguarding preventif, merupakan seperangkat langkah kebijakan dan praktik yang dirancang secara proaktif untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan sebelum benar-benar terjadi. Menurut data WHO, lebih dari 1 miliar anak di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik, emosional, atau seksual setiap tahunnya. Kekerasan bukan merupakan fenomena alamiah, melainkan produk dari sistem dan struktural yang timpang sehingga dapat dicegah melalui intervensi yang tepat dan sistematis. Bentuk kekerasan yang menjadi objek safeguarding meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis atau emosional, kemudian kekerasan seksual, kekerasan struktural, perundungan bullying dan cyberbullying, serta kekerasan berbasis gender. Kemudian ada faktor risiko beroperasi pada 4 tingkatan individu, relasional, komunitas, dan struktural. Jadi di sini saya akan menyimpulkan materi HAM dan gender. HAM dan gender merupakan dua isu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. HAM bersifat universal dan melekat pada setiap manusia sejak lahir. Sedangkan ketimpangan gender merupakan konstruksi sosial yang lahir dari sistem patriarki dan dapat diubah. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif, mulai dari Undang-Undang Nomor 1945, kemudian Undang-Undang tentang HAM, CEDAW, dan UU TPKS tahun 2022.
Namun tantangan terbesar bukan lagi pada ketiadaan aturan, melainkan pada jarak antara teks hukum dan realitas sosial. Pemenuhan HAM berbasis gender memerlukan kerja kolektif dan multidimensi. Perubahan pola pikir masyarakat, penghapusan budaya diskriminatif, penguatan kebijakan hukum yang responsif, terus kemudian transformasi tafsir keagamaan yang berkeadilan serta alokasi anggaran yang tidak gender blind, serta domain kehidupan seperti pendidikan, politik, warga, sosial budaya, dan ekonomi harus menjadi arus transformasi menuju ke kehidupan yang adil, bermartabat, dan menghormati hak setiap manusia. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.